verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan tahapan atau PKPU terkait dengan tahapan pemilu 2024 yang akan datang, itu KPU mesti atau wajib mensosialisasikan rangkaian yang diatur dalam PKPU tersebut, sehingga memang fungsi-fungsi dari penyelenggara sebagai media mensosialisasikan dan sebagai komunikasi untuk memberikan informasi-informasi kepada baik itu publik, stakeholder dan partai politik itu jalan. Dan hari ini berdasarkan amanat tersebut, KPU Kota Pulau Mentawai akan melaksanakan koordinasi terkait dengan sosialisasi peraturan atau PKPU nomor 4 tahun 2022 terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Dalam rangka giat pendaftaran, verifikasi sama penetapan nanti, KPU memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang kemungkinan ini juga akan dilakukan revisi terkait dengan adanya pemekaran provinsi baru di Papua yang diharapkan juga akan mengikuti pemilu di tahun 2024. Karena kenapa harus direvisi? Karena untuk daerah pemilihan tingkat provinsi itu dia tercantum dalam lembar negara undang-undang, Pak. Nah, makanya penyusunan dapilnya sudah ada di undang-undang. Berbeda di kabupaten kota, penyusunan dapilnya itu tidak ada di lembaran negara undang-undang ini. Makanya nanti ada penyusunan dapil tersendiri secara otonom untuk daerah kabupaten kota yang dihadiri oleh seluruh partai politik. Kemudian putusan MK nomor 55 tahun 2020 ini juga terkait dengan kategori partai politik. Menurut putusan MK itu partai politik itu ada 3 jenis, Pak. Partai politik yang lulus parlemen threshold atau PT disingkat, artinya yang memiliki keterwakilan di DPR RI, yang lulus di ambang batas 4%. Itu tidak ada. Kemudian yang kedua kata MK, partai politik yang tidak lulus ambang batas 4% atau yang tidak ada keterwakilannya di DPR RI. Nah, kemudian partai politik yang berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham dan belum pernah mengikuti pemilu terakhir di tahun 2019 pastinya, itu juga namanya partai politik. Namun dalam putusan MK diakomodir bahwa partai politik yang lulus ambang batas 4% itu tidak dilakukan verifikasi faktual. Tapi yang belum lulus ambang batas ataupun partai dan juga partai baru akan dilakukan verifikasi faktual. Jadi MK mengakomodir memutuskan beberapa poin tadi, dan itu diakomodir oleh peraturan KPU ini, Pak, di pasal 6 nanti. Bapak Ibu, teman-teman semua, perlu kami ingatkan bahwasanya objek daripada ruang sengketa itu ketika ditetapkannya SK keputusan atau berita acara oleh KPU Kabupaten Mentawai. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi itu agar tidak terjadi? Inilah pada saat verifikasi administrasi, jangan sampai nanti ketika ada sampel di salah satu partai yang ada di Kabupaten Mentawai, ketika nanti KPU seluruh jajaran sudah bergerak dan kami juga memastikan KPU melaksanakan tugas fungsinya dan melayani secara profesional, tentu Bawaslu juga adil. Nah, apa harapan kami di situ? Seluruh pimpinan pengurus partai politik kooperatif, artinya kehadiran dalam memastikan seluruh apa yang akan dipermin, apa yang akan difaktualkan. Sehingganya apa kendala pada saat nanti di lapangan, kami selalu mengantisipasi agar tidak ada ruang sengketa. Nah, ketika apapun berita acara atau putusan dari KPU yang hasilnya TMS, itu tidak bisa dipungkiri. Tentunya Bawaslu akan memberikan keadilan kepada pengurus atau pimpinan partai politik untuk melakukan proses sengketa. Kita persiapkan diri tiga yang bersentuhan langsung ini, KPU, Bawaslu dan pimpinan partai politik dan pengurusnya. Bawaslu melakukan fungsinya tentu semaksimal mungkin melakukan pencegahan
dalam hal mengantisipasi agar tidak terjadinya sengketa. Tetapi ketika itu juga sudah dilakukan pencegahan, tidak juga tentu masuknya karena penindakan, lalu penindakan itu diselesaikan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.